Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala saudara-saudara kaum muslimin wal hadirat dimanapun anda berada, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam tausiah islami bersama saya. Pada malam yang berbahagia ini kita langsung masuk kepada inti pelajaran, yaitu membangun jiwa yang kuat. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana cara membangun jiwa yang kuat? Ikuti saya, like, share, komen. Insya Allah membawa berkah bagi diri kita semuanya, dunia dan akhirat. Dan ini adalah merupakan suatu pengalaman perjalanan spiritual saya secara pribadi yang saya bangun, saya bentuk sejak tahun 90. Mudah-mudahan tausiah islami ini berguna buat kita semuanya dan bermanfaat buat generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jiwa yang kuat ini materi kita, ya, yang disebut dengan nafs kuat. Kuat ini diambil dari bahasa Al-Quran, biquatihi, dengan kekuatan. Jadi jiwa yang kuat, ya, harus punya kekuatan. Nah, bagaimana mengisi jiwa yang kuat? Ya, pada pelajaran kemarin, ya, jangan lari kita dari pelajaran kita tempo hari. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Ya, pertama jasmani, rohani, jiwa. Nah, yang mau kita bangun rehat mental itu adalah di jiwa. Bagaimana membangun jiwa yang kuat? Perhatikan baik-baik. 1, ya, bertauhid. Bertauhidnya jiwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasar. Apa lagi kata bertauhidnya? Yaitu iman. Beriman. Nah, jiwa yang kuat dia harus memiliki keimanan. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Al-imanu an tu'minu, kan itu. Al-imanu an tasdiqu biqauli biqalbi bitasdiqu biqalbi, ya, wa arkanu bi'amalihi wa sunnatihi. Jadi iman itu dibentuk dengan 4. Pertama, kau ucapkan, ya, kemudian kau benarkan dalam hati, ya, bitasdiqu biqalbi, benarkan dalam hati. Yang ketiga, amalkan dia dengan anggota badan. Yang keempat, ikuti sunnah Nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan syarat mutlak kalau kita mau mendapatkan iman yang kuat. Ya, ucapkan, benarkan dalam hati, amalkan dengan perbuatan, kemudian ikuti sunnah Nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, dalam pelajaran tauhid, ya, supaya iman kita itu masuk, berarti kita bicara masalah tauhid. Nah, ulama-ulama tasawuf membagi tauhid itu kepada yang disebut dengan aqaidul iman, yaitu aqaid iman itu ada 50. 20 sifat Allah beserta lawannya, 4 sifat Nabi beserta lawannya, kemudian tambah lagi sifat jais bagi Allah dan sifat jais bagi Rasul. Jadi semuanya 50. Kita tidak membahas ke sana karena di situ sudah banyak pelajaran-pelajaran, ya, video-video ulama-ulama kita sudah banyak mengkaji ke sana. Yang kita kaji malam ini adalah rahasianya.
rahasianya yang mau kita ambil. Ya. Banyak pun kajian-kajian tausiah Islami, tapi belum tentu para alim ulama kita itu memberikan penerangan itu serta rahasianya. Alasannya apa? Pertama, banyak. Konsep pertama, mereka belajar itu, ya, maaf 1000 kali maaf, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Maroko, ke Kairo, ke Mesir, ya, berapa juta itu. Nah sekarang berhubung dunia ini sudah digital seperti ini, itu jawab sendiri. Baik, bukan berarti ilmu itu murah, tapi keikhlasanlah yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, tauhid. Kata tauhid itu diambil dari dua suku kata, yaitu pertama anta. Anta, apa itu engkau, kamu. Baru wahid. Apa wahid? Satu. Engkau satu. Nah, digabungkanlah dia jadi tauhid. Nah, jadi engkau satu. Jadi belajar ilmu tauhid yaitu belajar ilmu penyatuan diri pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik. Rahasia di sini. Di mana rahasianya? Ada di kalimat wahid tadi. Ahad. Ya, ahad sama dengan esa. Sudah, perhatikan baik-baik. Jika kalimat ahad ini ditambah huruf mim, jadi apa dia? Ahmad. Apa? Ini rahasianya. Ya. Ahmad. Ya. Kemudian jika Ahmad ini ditambah mim lagi, jadi apa dia? Muhammad. Nah, perhatikan. Ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah, nyatakanlah, ya Muhammad, Allah itu ahad. Ahad tambah mim jadi Ahmad, tambah mim di depannya lagi Muhammad. Sudah, ini rumusnya, inilah intinya, inilah yang dirahasiakan itu. Nah, setelah Muhammad, maka nyatakanlah Muhammad tambah alif lam jadi alhamdu. Apa itu alhamdu? Segala pujian. Sudah? Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Perhatikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Muhammad. Apa dasarnya? Ini dia dasarnya. Sampai situ paham? Nah, laksanakanlah iman itu dengan ucapan, benarkan dengan dalam hati, amalkan dengan anggota badan, dan ikutilah sunnah Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid, rangkaian ilmu tauhid itu inilah dia. Ya. Ahmad, Muhammad, alhamdu, hamidan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan skema ya dalam bertauhid. Nah, isi iman itu supaya jiwa itu kuat. Muhammad di sini bukan dalam bentuk jasadiah, ingat. Namun bisa juga dijadikan sebagai argumen jasad.
Paham ya? Muhammad dalam makna segala puji-pujian itu karena si Hamid itu memuji dia kepada si Ahad. Si Ahad itu tidak bisa memuji kalau tidak ada si Hamid, si Ahmad. Paham ya? Timbulnya puja dan puji karena ada dua sisi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini pelajaran tingkat tinggi. Tujuan saya adalah supaya cepat bagaimana membentuk jiwa yang kuat itu. Paham ya? Nah, kalau jiwa kita sudah kuat bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya apa kata Rasulullah, abdulu iman ya fa'lam annahu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaik-baik iman itu fa'lam, kau pelajarilah apa itu la ilaha illallah, apa itu syahadat tauhid la ilaha illallah. Masukkanlah syahadat tauhid tadi ke dalam jiwamu. Paham ya? Nah, kau masukkanlah kalimat la ilaha illallah ke dalam jiwa sanubarimu. Nah, jadi artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah si Ahad itu juga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan pelajaran gabungan mulai syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat masuk. Ya. Tujuannya apa? Supaya umat itu bersatu. Walaupun ada ulama mengatakan umat Islam itu tidak akan pernah bersatu, tapi kita mencoba karena kita kembali kepada yang satu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, jiwa yang kuat yang memiliki kalimat tauhid di dalam jiwanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk pelaksanaannya itu ucapkanlah dia sebanyak-banyaknya, zikirkanlah dia sebanyak-banyaknya, benarkanlah dia dalam hatimu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak kusembah, kupuji illallah, kecuali hanya Allah, Muhammadur Rasulullah, tiada cara hidup yang benar ya, yang kuikuti melainkan Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini mengisi iman supaya jiwa itu kuat ya, harus ada dasar-dasarnya. Nah, untuk mendapatkan jiwa yang kuat ya, dasar-dasar jiwa yang kuat itu adalah ini ya. Iman yang harus diucapkan, dibenarkan, amalkan, ikuti sunnah. Itu caranya. Apabila kamu bertemu manusia yang berbicara masalah ilmu ketuhanan ya, walaupun ilmunya sehebat apa, dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air, atau dia sama sekali mampu dibakar hidup-hidup, tapi kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi, jangan kau ikutin. Itu dajjal namanya. Apa? Itu namanya dajjal, syaitan iblis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standarnya adalah sederhana. Paham ya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang maksum. Ya, al-amin. Dia tidak pernah menunjukkan antraksi apapun di hadapan para sahabat. Bukan berarti Allah tidak mengizinkan Rasulullah Muhammad SAW menggunakan mukjizat. Ya, teknologi ilahiyah itu sebelum Nabi Muhammad Allah sudah memberikan juga kepada nabi-nabi yang lain. Paham ya? Nah, tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, banyak nabi-nabi Allah yang lain yang telah dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Nah, tapi itulah Rasulullah Muhammad SAW mengajak manusia itu untuk kembali kepada kafah, ya, kembali kepada kafah,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan lagi pelajaran-pelajaran kita malam ini, ya, Muhammadur Rasulullah itu adalah suatu dua sisi yang mampu masuk ke dalam jiwa sanubari manusia. Siapa aja? Itu yang pertama. Muhammadur Rasulullah itu adalah sibghatullah. Apa itu? Celupan Allah, gemblengan Allah. Paham ya? Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kurasa paham penjelasan bagaimana membangun jiwa yang kuat tadi. Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam lagi. Ini hanya sebagai penyegaran bagi kita semuanya. Saya doakan kamu semuanya sehat walafiat lahir dan batin, dan diberkahi rezekinya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.